teman-teman, bertemu di video selanjutnya. Ini sekarang kita akan membuat sebuah proses dari form yang tersedia pada saat ini. Teman-teman perhatikan, ini ada enter email address dan password. Jadi ketika di login, maka link akan diredirect ke halaman proses dari form login ini. Nah, untuk itu kita langsung aja mengerjakannya. Teman-teman bisa mengikutinya. Oke, tahap pertama yang harus kita ketahui, teman-teman, kita harus memanggil file koneksi dulu, file koneksi yang ada di folder include. Oke, kita langsung coba panggil file koneksinya ya. Di sini aja kita letakin di atas sini. Jangan lupa teman-teman buka tag PHP pembuka. Oke. Include. Salah. Require ons. Masukin nama foldernya include, lalu nama filenya koneksi.php. Oke, teman-teman bisa save. Ini kenapa tidak terdetek putih ya? Oh, ini karena pembuatan file baru. Coba kita close, kita buka lagi ya. Oke, sudah rapi. Nah, sekarang kita lanjut. Include file koneksi sudah kita panggil, lalu kita membuat hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan form action. Harus ada metode, entah itu metode post atau metode get. Masing-masing berbeda fungsi. Nah, tetapi kebutuhan kita dalam form user ini adalah metodenya post. Oke. Nah, untuk action juga teman-teman bisa tambahkan kalau misalnya actionnya berada di luar file login.php. Tetapi apabila form actionnya masih berada di form login ini, maka teman-teman tidak perlu membuat actionnya. Tetapi yang harus teman-teman perhatikan adalah ini coba kita ganti menjadi button type. Tipenya apa? Submit kan? Tipenya submit. Oke. Terus jangan lupa diberikan name-nya. Name-nya kita buat namanya submit aja ya, biar sama. Lalu kita tutup buttonnya. Oke. Nah, perhatikan. Lalu kita membuat proses bagaimana form ini dapat menerima email dan password yang sudah kita samakan dengan database. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini saya sudah masukin salah satu user dan password dengan nama username coding online, user emailnya onlinecoding@gmail.com, tipe passwordnya kita berikan password hash. Oke, dengan user deskripsi dan user role-nya admin. Jadi nanti user ini saya berikan juga kepada teman-teman ya. Oke, lanjut kita membuat prosesnya. Jangan lupa untuk name-nya kita berikan ya. Karena setiap tipe penginputan harus ada name untuk membaca. Maksudnya untuk membaca, untuk dapat dibaca oleh file koneksi sesuai dengan apa yang ada di database. Type-nya name. Oops, salah. Oke. Jangan lupa bukan tipe ya, tapi karena kan tipe sudah ada di email. Nih. Oke, kita berikan namanya name. Name
sesuai dengan yang ada di database kita, di tabel user, database CMS, tabel user. Nah, kita lihat strukturnya ya, teman-teman. Username, email, password, description, dan user role. Oke, nah sekarang kita berarti berikan namanya username. Username begitu juga dengan password. Kita berikan name-nya password. Apabila sudah sesuai, nah ini sih sebenarnya bisa beda. Maksudnya bisa kita berikan beda namanya, penamaannya. Tetapi ada baiknya kita samain, biar teman-teman tidak bingung atau tidak keliru. Nah, sekarang kita membuat proses dari form ini. Jangan lupa kita buat tag pembuka. Tag pembukanya adalah kita berikan kondisi. Kondisi di sini kita berikan jika except jika nilai post ini dari mana? Ini dari name. Kalau teman-teman berikan di sini namanya name-nya login, maka yang dicek di sini adalah login. Tetapi karena kita berikan name-nya di sini submit, maka saya berikan nilai postnya adalah submit. Nah, jika sudah, maka kita buat variabel untuk mengambil nilai koneksi. Di mana kita buat variabelnya gini aja ya. Username sama dengan dan user, karena kan ada dua ya. Satu lagi user password. Nah, kita berikan mysql escape string. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk salah satunya adalah mencegah SQL injection. Nah, jangan lupa untuk parameter pertama ini kita berikan nilai koneksi, koma, lalu di post. Post dia apa yang di post? Username. Username. Jangan lupa setiap akhiran dari satu statement kita berikan titik koma. Begitu juga dengan ini, kita copy aja ya teman-teman ya. Nih, sama nih, kita paste, kita ganti jadi user password. Nah, ini dia user password. Ini koneksi dari mana? Koneksi ini adalah nama file yang kita input dari koneksi untuk memanggil ini variabel ini maksudnya. Sama nggak gitu loh? Sama tidak dengan ada yang di database. Setelah itu kita buat pengecekan. Pengecekan yang bagaimana? Pengecekan bebas sih, kita buat pengecekan. Bisa, kita tidak bisa, tidak buat pengecekan jika nilai kosong juga bisa. Maksudnya adalah kita bisa buat apakah user yang login harus mengisi form user email dan user password. Tetapi bisa juga tidak mengisinya. Tidak mengisi user dan password pada form. Nah, maksudnya seperti ini ya teman-teman ya. Apabila user memasukkan enter email address ini kosong dan password kosong, ketika dia login, maka akan ada notifikasi ataupun pencegahan kalau field ini tidak boleh kosong. Tetapi bisa kita gunakan dan bisa juga tidak. Oke, tapi itu nanti ya, di akhir-akhir aja kita bahas. Sekarang kita fokus kepada pengecekan emailnya. Kita buat
Nama pengecekannya masih sama, if, jika kita filter var. Kita filter variabel var user email. Filter validate email. Filter validate email. Oke, setelah itu ini maksudnya teman-teman tahu tidak? Ini maksudnya jika email tidak valid atau tidak terdaftar dalam tabel user, maka dia harus dicek. Jika tidak sesuai dengan data yang ada di tabel user, maka akan ditembak ke header. Header location. Ini fungsinya meredirect ke halaman login.php message. Masukkan atau apa nih? Coba dengan email yang valid. Nih, maksudnya notifikasi yang akan kita berikan apabila email yang di-input itu tidak valid. Oke. Jangan lupa setelah itu langsung di-exit. Oke. Nah, ini pengecekan pertama. Lalu selanjutnya apa, dok? Selanjutnya, nah kan tadi kan jika email yang di filter tidak valid, maka akan menampilkan pesan coba dengan email yang valid. Else, kita buat perulangan. While variabelnya kita buat namanya row ya. Row MySQL fetch as source tidak jangan di while dulu. Jika field variabel emailnya valid, maka akan ditendang ke halaman login.php. Jika sesuai, maka kita harus buat pengecekan di sini. Ini pengecekan ya, pengecekan email. Pengecekan emailnya kita buat variabel SQL aja. SQL select bintang from tabel mana nih? Tabel user ya. User ini tanda kutip batik ya. Batik ada di atas tombol tab dari keyboard teman-teman semua. Where user email sama dengan masukkan ini dari mana nih? User email ini sama dengan apa? Gitu loh. Jadi kalau user email ini sama dengan apa? Kita ambil dari mana? Kita ambil dari
sini. Oh, ini salah nih. Ini bukan username, tapi maksudnya adalah user email. Karena kita akan mengambil dari ini. Nah, user email. Berarti kita masukkan variabel user email. Nah, user email. Lalu ini pengecekan SQL-nya. Lalu kita result. Kita result hasilnya menggunakan MySQL query parameter pertama kita masukkan koneksi ya. Parameter kedua kita masukkan SQL. Koneksi dari mana? Koneksi dari ini yang kita include koneksi. Lalu kenapa variabel koneksi? Yang karena di sini kita tentukan variabel koneksi. Kalau teman-teman berikan variabel con, maka yang kita tampilkan adalah con. Oke. Jadi saya buat koneksi saja biar mudah dipahamin. Setelah itu, teman-teman setelah dicek emailnya, di result hasilnya ada atau tidak, maka kita buat di sini pengecekan jika if result, berarti ya kita menggunakan MySQL, kita nomor rows dulu. Nomor rows apa nih yang dicek? Variabel result, variabel ini tuh, variabel resultnya dicek apakah jika MySQL salah, ini bukan variabel tapi MySQL numRows lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita buat header ini ya, copy aja ini ya biar cepet nih, kita tendang kemana, ke login titik php. Notifikasinya apa? Login gagal. Kenapa gagal? Karena kita buat pengecekan jika emailnya tidak terdaftar, maka akan ditendang ke, jangan lupa exit ya, akan ditendang kembali lagi, ditendang kembali ke halaman login, maka memberikan notifikasi login gagal. Nah, lalu ini dari pengecekannya, else. Nah, jika kita baru buat, kalau ada, kan tadi kan dikatakan jika emailnya itu tidak ada atau tidak terdaftar, maka ditendang ke halaman login sehingga bernotifikasi login gagal. Dan jika terdaftar, maka kita harus cek passwordnya benar atau tidak, kan gitu. Kita buat perulangan di sini, kita menggunakan while variabel, kita buat variabelnya row ya, row MySQL fetch
kita result. Setelah di while, nah ini baru kita buat pasang di dalam while ini, kita berikan kondisi untuk pengecekan apabila password sesuai. Nah, if password verify. Nih apa nih? Yang dicek apa nih? Password yang mana? Kita tadi berikan variabel user password. Nah, variabel user password ini terus kita petik koma, row-nya dari mana? Row-nya dari sini. Karena kita tadi buat perulangan untuk pengecekan apabila password sudah sesuai. Apabila password tidak sesuai. Jadi ini yang ditampilkan adalah user password. Nah, maka akan diberikan lagi di redirect ke halaman ini. Login gagal. Teman-teman bisa berubah sih sebenarnya. Teman-teman bisa mengubah password salah. Misalnya kan. Jadi ini terserah teman-teman ya buat notifikasinya. Mau ikutin saya punya juga bisa. Mau ngikutin versi teman-teman juga bisa. Nah, setelah itu kita berikan notifikasi jika passwordnya benar. Nah, tadi ini kan jika passwordnya tidak ada ya, tidak terdaftar ya. Nah, kita berikan di sini lagi else, dan jika password verify $user password nah baru kita berikan sessionnya, maksudnya atribut apa aja yang ada di dalam tabel user. Kita berikan session user ID. User ID, dia memberikan pengecekan nih. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Sesuai apa yang ada yang tertera di dalam database. User ID, username, user email, user password. Username, user email, user password. Atau lagi apa tuh? User description. User description, dan role-nya apa? User role. Nah, teman-teman copy ini, pindahkan dulu, ganti ini. Kita ganti dulu ya. Oke. Nah, saya ulangi, saya jelasin kembali ya.
Di sini tadi kan kita katakan jika yang di-post adalah submit, nih submit dari mana? Submit dari name buttonnya. Submit, kita berikan variabel yang di-input apa? User email dan user password. Nah, jika user dan email terdaftar, maka kita buat pengecekan. Jika tidak terdaftar, kita akan tendang ke halaman login lagi dengan memberikan notifikasi coba dengan email yang valid. Tetapi, jika email terdaftar, maka kita buat berikan pengecekan email. Pengecekan email jika email terdaftar. Nah, jika email terdaftar, tetapi jika email tidak terdaftar, maka diberikan notifikasi login gagal dari tendang ke halaman login kembali. Karena kan tadi di sini jika nilai result-nya lebih kecil atau sama dengan 0 tidak ada, maka ditendang. Nah, tetap jika ada, kita berikan pengecekan. Jika ada, tetapi passwordnya lah kan kita cek juga passwordnya. Jika password tidak terverifikasi atau tidak benar, maka kita tendang lagi password salah. Dan jika benar, maka password verify user password akan menghasilkan ini sesuai ada data yang ada di database kita. Kita tendang nih ke halaman ini. Kita tendang ke halaman indeks ya teman-teman ya. Index.php. Selamat login atau login berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk proses pengecekan email dan password. Diharapkan teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Nanti saya akan berikan penjelasan kembali bagaimana mengenai fungsi-fungsi dari ini. MySQL escape ring apa, filter var ini fungsinya untuk apa, gitu. Nah, iset ini fungsinya untuk memeriksa apakah sebuah objek atau nilai form telah didefinisikan atau telah diset. Jadi kita bisa menggunakan fungsi bawaan dari PHP. Nah, iset ini merupakan fungsi dari bawaan PHP. Jika dia menghasilkan nilai true, maka akan didefinisikan. Nah, kalau filter var ini adalah untuk membuat pengecekan apakah emailnya terregistrasi atau terdaftar. Lalu, kalau fungsinya tadi ini adalah untuk MySQL escape string ini adalah fungsi untuk membuat salah satu fungsi di PHP mencegah terjadinya serangan SQL injection. Jadi ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah SQL injection. Kalau MySQL query ini adalah fungsi untuk merupakan fungsi yang akan sering kita gunakan. Karena apa? Karena hampir semua perintah query dimulai dengan MySQL query. Artinya ini merupakan percakapan pembuka kepada MySQL.
Kalau ini MySQL number host, ini adalah untuk mengetahui beberapa baris atau mengetahui berapa baris yang terdapat di dalam tabel ini result. Tadi ya di result itu adalah SQL-nya, SQL-nya tabelnya user. Maka untuk mengecek ada tidak emailnya di dalam tabel user ini, gitu. Jika ada, maka akan dijabarkan tuh. Sebenarnya bisa dengan menggunakan MySQL fetch array untuk menjabarkan array apa aja yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman ya, berhasil atau tidak. Oke, kita coba dulu ya. Coba kita refresh. Includes koneksi titik PHP. Wah, ini ada yang salah nih teman-teman. Baris kedua. Tuh, tidak ditemukan direktorinya. Coba kita cek. Include. Sepertinya sudah benar nih. Oke. Include. Sepertinya sudah benar. Tetapi kita cek dulu ya. Kita salah teman-teman. Ini kan kita di dalam folder admin login. Nah, include-nya kita harus keluarin dulu dong. Kita di dalam folder admin. Nah, untuk itu kita harus keluar dulu dari folder admin. Kita buat nih, satu kali keluar folder. Seharusnya sudah benar. Nah, berhasil. Coba kita cek ya teman-teman ya. Tadi di sini saya sudah daftar sebagai nih online coding at gmail.com. At gmail.com. Passwordnya apa kemarin ya? 1, 2, 3. Wow. Nah, apa begini ya? Sepertinya ada yang salah nih teman-teman. Coba kita cek ya. Login.php. User email sudah benar. Oke. User email, filter. Oke, select bintang user, where user email. Gimana nih ya? Oh, seperti coba ini sudah benar. Email. Kita gunakan di sini teman-teman user email dan user password. Di sini kita gunakan username. Berarti kita ganti jadi user email. User email. Coba kita tes lagi ya teman-teman ya. Online coding at gmail.com. Salah lagi teman-teman. Kan jika berhasil tadi seharusnya login berhasil. Ini seharusnya tidak usah pakai ini lagi. Nah, kita buat dulu deh file index di PHP ya teman-teman ya. Di halaman admin. Biar kita tahu halaman itu berhasil atau tidak. Index.php echo berhasil login. Jadi misalnya kalau misalnya nanti form kita berhasil login akan menampilkan halaman index.php login.
setelah melalui login. Coba, tapi kita coba cek dulu ya. Mungkin ada sensitif case ini teman-teman. Ups, coba kita geser ya. Sepertinya ini salahnya di sini. Jadi kalau misalnya dia salah, akan tetap di halaman login, login, dan login. Apabila berhasil, akan ditembak ke halaman index.php. Kita coba. Oke. Ini saya passwordnya ini teman-teman ya. AS D F G H J K L. Tuh. Copy aja ya. Tuh. Login. Nah, berhasil. Berarti form yang kita buat setelah berhasil, teman-teman. Tidak ada masalah, tinggal kita merapikan. Nah, kita rapikan dulu nih, biar jangan terlalu biar enak bacanya ya, teman-teman ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Jika dicek melalui button submit, apabila benar, maka akan kita deklarasikan variabel user email dan user password. Lalu kita cek apakah emailnya valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan ditendang ke halaman login. Jika valid, maka kita cek email tersebut terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar atau lebih kecil atau sama dengan kosong, maka kita lempar lagi ke halaman login. Dan jika berhasil, maka kita setelah email dicek, maka kita akan mengecek passwordnya. Sudah cocok tidak dengan passwordnya? Nah, lalu dicek apakah passwordnya sesuai. Jika password salah, maka akan tendang kembali lagi ke halaman login. Dan jika berhasil, password terverifikasi dengan tabel user, maka akan menampilkan session ID, username, user email, user description, user role, dan ditendang ke halaman log index.php. Oke teman-teman. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas halaman index.php, halaman dashboard. Setelah kita berhasil login melalui form login. Sampai ketemu di video selanjutnya.